Adinita dari jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dari praktek pengalaman lapangan saya mengambil judul Pengelolaan Keuangan Denyusus dalam meningkatkan laba usaha di masa pandemi COVID-19. Alasan saya mengambil judul tersebut karena pada saat saya melaksanakan praktek pengalaman lapangan pada tanggal 5 Oktober 2020 hingga 6 November 2020, setelah beberapa pertemuan dengan pemilik usaha, saya menganalisis bahwa ada masalah dalam pengelolaan keuangan, seperti pengeluaran yang semakin banyak dan dorongan ekonomi yang semakin hari semakin membuat pemilik usaha berpikir dalam mempertahankan usahanya. Pengelolaan keuangan yang masih carut-marut karena dampak dari COVID ini perlu adanya pembenahan yang signifikan, serta laporan yang digunakan juga masih sederhana, hanya menghitung pemasukan dan pengeluaran. Masalah yang sering dihadapi oleh pemilik usaha adalah naik turunnya harga bahan baku, di mana pemilik harus pintar-pintar melihat harga dan menentukan kapan untuk Kita tahu di masa sekarang, seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tidak hanya yang ada di Kediri. Adanya COVID-19 berdampak pada kebijakan pemerintah yang mengharuskan setiap daerah melakukan lockdown, serta orang yang baru bepergian atau datang dari luar kota harus melakukan isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit. Kebijakan tersebut dilakukan pemerintah untuk menekan angka meningkatnya jumlah korban yang terpapar virus COVID. Lalu, karena adanya penutupan akses berakibat pada penutupan jasa transportasi dan kegiatan bisnis, terutama penyuplaian bahan baku dan pemasaran yang juga ikut terhambat. Kita beralih ke profil lembaga. Home Industry Denyusus yang dimiliki oleh Ibu Dasih beralamatkan di Desa Balawarti, Gang 5, nomor 41, Kecamatan Kota Kediri. Beliau mendirikan usaha tersebut mulai tahun 1994, tepatnya 26 tahun yang lalu. Berdirinya Denyusus berlatar belakang kondisi ekonomi keluarga Ibu Dasih yang dulu masih berkecukupan. Awalnya, pemilik hanya menjual sepatu-sepatu dari pabrik dan tidak memproduksi sendiri. Seiring berjalannya waktu karena peminat semakin banyak dan semakin meningkat, Ibu Dasih berpikir untuk memproduksi sepatu sendiri. Sejak berdirinya Denyusus selalu mempertahankan keunggulan dan mementingkan kepuasan konsumen, serta pemilihan bahan baku sekalipun pemilik memilih bahan terbaik. Kulit dari Magetan yang terkenal dengan kualitas terbaiknya pun menjadi salah satu bahan utama pembuatan sepatu di Denyusus. Tidak hanya kulit yang diambil dari kualitas terbaik, namun untuk pemilihan alasnya pun juga dipilih dari kualitas terbaik pula. Ibu Dasih mengambil alas dari Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Untuk pemasarannya sendiri, Ibu Dasih memanfaatkan media elektronik seperti radio dan siaran televisi yang dimiliki Kota Kediri, yaitu KSTV. Karena adanya pandemi saat ini berdampak besar sekali terhadap home industry Denyusus. Salah satunya adalah penyuplaian bahan baku, karena bahan bakunya diambil dari luar kota. Yang kedua adalah pengurangan karyawan, karena menurunnya omset yang biasanya per hari bisa mencapai hampir 1 juta dan sekarang hanya mencapai 500.000, membuat Ibu Dasih terpaksa memberhentikan 10 karyawannya sekaligus. 2 diantaranya karena terpapar COVID-19 dan 2 diantaranya karena terpaksa diberhentikan dan 6 lainnya karena usia. Karena
kemungkinan meminimalkan biaya. Selain itu, dalam penggunaannya dan pengalokasian dananya yang efisien dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Fungsi manajemen keuangan sendiri, yang pertama adalah keputusan investasi pengambilan keuntungan. Yang kedua adalah kegiatan alokasi dana. Alokasi dana sendiri bertujuan untuk mengatur penggunaan dana dalam kegiatan perusahaan. Tujuan dari pengelolaan keuangan adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas keuangan. Pengelolaan keuangan yang efektif artinya dapat dilihat dari kemampuan maksimal masukan keluaran perusahaan. Lalu, untuk pengelolaan keuangan yang efektif berarti perusahaan dapat sejauh mana tujuan perusahaan berdasarkan hasil penelitian yang tercapai. Ada 4 kerangka kerja pengelolaan keuangan dasar. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pencatatan, yang ketiga adalah pengelolaan, yang keempat adalah pengendalian. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah merumuskan tujuan keuangan dan anggaran keuangan tahunan dan jangka panjang. Jenis-jenis anggaran tersebut adalah yang pertama, anggaran produksi, yang kedua, anggaran penjualan, yang ketiga, anggaran modal. Yang kedua adalah pencatatan. Pencatatan sendiri adalah kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi dan mencatatnya secara kronologis dan sistematis. Pencatatan diri digunakan sebagai tanda transaksi yang terjadi dalam jangka waktu tertentu dan organisasi. Penyusunan pencatatan dimulai dengan pengumpulan dokumen pendukung transaksi. Yang ketiga adalah pelaporan. Setelah memposting ke buku besar dan sub-ledger, langkah selanjutnya adalah melaporkan. Posisi dalam buku besar dan sub-buku besar akan ditutup pada akhir bulan dan akan dipindahkan ke tabel ringkasan keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Yang keempat adalah pengendalian. Pengendalian sendiri merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja sebenarnya dari setiap bagian organisasi dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Kontrol untuk memastikan bahwa perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuannya. Merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban yang muncul dalam kegiatan transaksi utama atau sambungan di perusahaan selama satu periode tertentu. Komponen-komponen penyusun laba. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan merupakan semua pendapatan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses transaksi. Balas jasa tersebut dapat berupa upah, bunga, sewa, maupun laba tergantung dengan faktor produksi yang sedang dilakukan dalam proses transaksi. Yang kedua adalah beban. Beban memiliki pengertian kegunaan lain dari aset atau jaminan utang dalam periode tertentu untuk mengirimkan, memproduksi barang, memberikan pelayanan atau lain sebagainya yang berkaitan dengan operasi utama perusahaan yang sedang berlangsung. Yang ketiga adalah biaya. Biaya merupakan suatu pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai suatu tujuan, baik yang dapat dibebankan pada saat ini maupun saat yang akan datang. Ada beberapa klasifikasi biaya. Yang pertama adalah berhubungan dengan produk. Yang kedua, berhubungan dengan volume produksi. Yang ketiga, berhubungan dengan periode akuntansi. Yang keempat, berhubungan dengan suatu keputusan, tindakan, dan efek. Berikutnya adalah analisis temuan produksi. Dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan yang telah dilaksanakan, menghasilkan suatu pokok permasalahan yang terdapat di home industri Denusus yang terkait dengan pengelolaan keuangan, di mana pengelolaan keuangan sangatlah penting untuk keberlangsungan suatu usaha. Pengelolaan
usahanya, pemilik usaha melakukan berbagai inovasi produksi di mana hal tersebut dapat menutupi kerugian yang telah terjadi. Selanjutnya adalah solusi permasalahan dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi, yaitu tentang pengelolaan keuangan dalam memaksimalkan laba di masa pandemi seperti ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemilik usaha. Yang pertama adalah melakukan pencatatan setiap transaksi. Hal tersebut mudah dijadikan pertimbangan untuk keberlangsungan usaha di masa berikutnya. Yang kedua adalah memaksimalkan sumber daya manusia. Dengan melakukan berbagai terobosan dan pelatihan bagi pekerja yang kurang fokus terhadap pekerjaannya. Ketiga, jika terjadi lonjakan harga bahan baku, sebaiknya pemilik mempersiapkan bahan baku untuk meminimalisir kerugian. Yang keempat, mengutamakan penjualan dengan prinsip akuntansi untuk memaksimalkan laba yang diperoleh saat transaksi.